Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Febrina S.Ikom M.Ikom, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Pembangunan Pancabudi. Pada hari ini saya akan membahas materi mengenai teknologi komunikasi bisnis. Jadi kepada mahasiswa sekalian agar menyimak video ini sampai akhir. Kalau kita bicara soal teknologi komunikasi bisnis, kita akan bicara tentang kebutuhan ya yang akan terus-menerus berkembang karena yang namanya teknologi itu akan terus berkembang, ya kan? Bahkan di dunia bisnis sekalipun teknologi itu sangat cepat ya berkembangnya. Setiap entitas bisnis itu harus mampu memahami bagaimana sebenarnya teknologi bisa mempengaruhi yang namanya organisasi atau perusahaan dan juga bagaimana menerapkan terobosan-terobosan untuk memanfaatkan teknologi di dalam dunia bisnis. Kita bicara soal latar belakang terlebih dahulu ya. Saat ini yang namanya persaingan dunia bisnis itu sangat ketat ya. Pastinya harus membutuhkan perusahaan yang kuat, perusahaan yang hebat gitu ya, yang mampu menangani segala macam situasi yang kita nggak tahu ke depannya ini akan seperti apa gitu. Semua bisnis tentunya juga bisa membutuhkan semua informasi yang aktual, cepat, yang bisa dipercaya gitu ya. Yang mana segala macam permasalahan itu harus bisa diselesaikan dengan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang melatar belakangi kita bicara soal teknologi komunikasi bisnis. Nah, kita bicara juga lagi soal era digital ya. Era industri 5.0, era industri 4.0 dan juga society 5.0 atau dikenal dengan era digital ya. Memberikan pendekatan baru yang lebih baik tentang bagaimana mengelola bisnis. Ya, sekarang ini kita sudah macam-macam nih teknologi gitu ya, kemudian aplikasi-aplikasi untuk mengelola bisnis kita, perusahaan kita ya. Ibaratnya kalau misalnya kayak dulu kita ngelola keuangan bisnis kita itu secara manual gitu ya, ngitungnya secara manual, tapi sekarang dengan berbagai macam teknologi kita sudah bisa ngitung secara digital gitu ya. Lebih cepat dan segala macamnya. Tentunya dengan era digital ini ada beberapa manfaat teknologi gitu ya yang berkaitan dengan dunia bisnis. Kita lihat. Pertama, bicara soal manfaat yang pertama adalah transaksi bisnis menjadi lebih cepat gitu ya. Dalam hitungan detik segala macam proses transaksi selesai gitu. Kemudian proses bisnis menjadi lebih efisien, menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat pikiran gitu ya, lebih efisien dia. Manfaat berikutnya adalah jangkauan pasar domestik dan global menjadi lebih luas. Ya, kita bertransaksi di Indonesia gitu ya, kemudian ingin melakukan transaksi di luar secara global ke Amerika dan lain-lain dalam hitungan detik gitu ya, sudah selesai kita bertransaksi. Kemudian komunikasi bisnis menjadi lebih nyaman. Ya, dengan adanya teknologi lebih nyaman, dia tidak perlu misalnya harus bertemu tatap muka misalnya gitu kan, atau segala macam, tidak mengeluarkan banyak biaya dan lain-lain gitu kan. Kemudian akses informasi bisnis menjadi lebih mudah ya, transmisi data dalam jumlah besar lebih cepat ya. Kalau kita ngirim data bergiga-gigabyte gitu ya, lebih cepat dia dari ketimbang misalnya kita melakukannya secara manual dan lain. Kemudian biaya operasi menjadi lebih murah ya, efisiensi biaya. Ketersediaan layanan konsumen menjadi tidak terbatas waktu ya, 24 jam kita bisa memberikan pelayanan kepada konsumen. Kemudian mengurangi atau menghilangkan duplikasi, kesalahan atau menunda pekerjaan, memudahkan mengelola inventaris dan juga stok gudang ya, tercatat secara digital segala macam. Kemudian juga membantu menjaga keamanan data dan mengurangi kerentanan atau kehilangan data dengan menggunakan teknologi enkripsi dan juga tokenisasi. Kemudian meningkatkan kolaborasi bisnis dengan berbagai pihak, meningkatkan hubungan pelanggan dengan komentar, pertanyaan ya, atau peningkatan layanan. Kemudian juga manfaat lainnya adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan teknologi digital yang ramah lingkungan misalnya kan, dengan mengurangi sampah kertas. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kesenangan dan kenyamanan melalui penyajian informasi dengan berbagai cara alternatif seperti misalnya emoticon, ya kan, media interaktif, ruang rapat virtual, video sharing dan lain-lain. Jadi banyak sekali gitu ya manfaat teknologi digital dalam dunia bisnis yang
yang saat ini ternyata banyak yang kita lakukan loh gitu. Mungkin kita satu di antara banyak orang yang menggunakan teknologi email misalnya, atau misalnya video sharing, video conference dan lain-lain yang tentunya memudahkan proses pekerjaan kita gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya bicara soal teknologi digital meningkatkan efisiensi komunikasi bisnis ya. Bicara soal efisiensi, di sini juga kita bicara tentang ketepatan waktu gitu ya. Ketepatan waktu, kemudian menghemat energi, menghemat biaya dan segala macamnya. Contoh misalnya gini, karyawan sudah tidak perlu lagi misalnya berpergian ke kantor untuk menerima tugas ya. Tapi kita hanya cukup mendapatkan panggilan atau misalnya pesan WhatsApp gitu ya kan. Ketika kita ada di lapangan, nah itu sudah cukup gitu. Daripada kita harus bolak-balik ke kantor gitu, sedangkan kita sedang posisinya di lapangan misalnya, gitu kan. Jadi karyawan di lapangan dan karyawan yang terpisah jarak jauh itu bisa tetap terhubung ke kantor dan dengan rekan kerja itu berkat karena adanya email, adanya SMS gitu ya, adanya pesan melalui aplikasi WhatsApp ya, atau video call sekalipun gitu. Jadi artinya apa? Inilah teknologi digital yang meningkatkan efisiensi komunikasi bisnis. Jadi menghemat segala macam gitu ya. Menghemat biaya daripada kita harus bolak-balik ke kantor misalnya. Menghemat waktu, menghemat tenaga misalnya gitu kan. Jadi inilah yang dikatakan teknologi digital meningkatkan efisiensi komunikasi bisnis. Kemudian juga teknologi digital mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi ada sangkut pautnya juga ternyata dengan pelanggan, gitu ya kan? Jadi contohnya gini, dalam lingkungan bisnis yang begitu sibuk ya saat ini, karyawan pastinya perlu berinteraksi dengan yang namanya klien ya, harus dengan cepat, dengan jelas gitu ya. Tapi dengan adanya aplikasi atau situs web memungkinkan pelanggan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka setelah di luar daripada jam kerja gitu kan. Misalnya kayak uh, frequently asked gitu ya. Jadi kayak di luar jam kerja misalnya tidak bisa menerima customer service misalnya gitu kan. Tapi dengan adanya situs web yang menjelaskan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dari konsumen atau pelanggan gitu kan. Jadi pelanggan lebih mudah mengaksesnya gitu. Jadi seperti itu contohnya, teknologi digital juga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi masih bisa berkomunikasi dengan pelanggan walaupun misalnya di luar daripada jam kerja si perusahaan misalnya gitu kan. Jadi tetap ada pelayanan gitu ya, pelayanan terhadap pelanggan di sini. Kemudian selanjutnya juga bicara tentang pentingnya teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Bisa lihat dari bagaimana teknologi digital memperluas jangkauan dan efisiensi berbagai bentuk komunikasi bisnis baik secara internal maupun eksternal. Jadi misalnya kayak kalau kita bicara soal eksternalnya lah gitu ya, teknologi digital bisa meningkatkan peluang untuk komunikasi pemasaran, ya kan, dengan menggunakan media sosial, email, ponsel atau fitur-fitur obrolan perusahaan gitu ya, yang bisa menjadikan platform komunikasi bisnis lebih cepat dan juga lebih interaktif dibandingkan dengan pilihan media satu arah yang tradisional, kayak misalnya televisi gitu ya, radio dan lain-lain gitu. Kemudian juga ternyata banyak pengusaha itu mulai memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan fungsi kantor tradisional dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi bisnis secara keseluruhan. Contoh misalnya kayak penggunaan Google Spreadsheet gitu ya kan. Jadi orang sekarang mulai banyak nih menggunakan Google Spreadsheet daripada pembukuan kertas atau bahkan Excel sekalipun gitu ya kan. Terus juga menggunakan email atau pesan instan daripada surat menyurat konvensional gitu. Jadi penghematan waktu ya dengan memanfaatkan teknologi digital ini menjadi sangat signifikan dengan memberikan lebih dari sekedar kata efisiensi gitu ya untuk menyelesaikan berbagai macam tugas rutin. Jadi sudah banyak ya penggunaan, saya rasa pun rekan-rekan mahasiswa sekalian juga di perusahaannya pasti ada penggunaan teknologi yang tentunya untuk meningkatkan komunikasi ya, kolaborasi bisnis secara keseluruhan.
Nah, ini bisa dilihat di layar ya. Ini adalah media komunikasi bisnis berbasis teknologi digital. Bisa dilihat di sini ada kayak mobile device, website, blog ya, email marketing, social network. Ini paling banyak sebenarnya digunakan juga social network ya. Kemudian specialized forums, forum-forum tertentu ya. Kemudian webinars dan juga learning management system. Nah, kemudian kita bicara soal perangkat teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Jadi ada sekitar 7 di sini. Yang pertama adalah email client with built-in features ya. Features ini email seperti biasa. Kemudian chat instant messaging ini kayak WhatsApp seperti itu ya. Kemudian project based collaboration tools ya. Ini Google Docs seperti itulah ya. Kemudian video conferencing, kalau kita biasanya menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Kemudian internal blog from the CEO or president, jadi ini kayak blog-blog internal khusus dibuat oleh perusahaan tersebut. Kemudian corporate news channel, mungkin perusahaannya punya channel berita tersendiri, portal berita tersendiri. Kemudian discussion forum, ada forum-forum diskusi tertentu yang dibuat sama perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi memang inilah biasanya perangkat-perangkat teknologi digital yang sering digunakan dalam komunikasi bisnis. Mungkin kalian ada beberapa yang mungkin sering kalian gunakan, seperti misalnya email gitu ya, atau chat instant messaging gitu, dan segala macamnya. Kemudian kita bicara soal peningkatan komunikasi bisnis berbasis teknologi digital. Jadi ada beberapa metode ya yang bisa digunakan dalam meningkatkan komunikasi bisnis ya. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi digital saat ini. Pertama kita bicara soal aksesibilitas ya. Mengingat saat era digital saat ini gitu ya, lebih banyak orang terhubung ke internet daripada di era sebelumnya gitu ya. Maka komunikasi antar karyawan dan konsumen itu tidak lagi terbatas hanya pada komunikasi tertulis formal atau bahkan panggilan telepon biasa, tapi juga sekarang memanfaatkan teknologi digital baik itu konsumen maupun pelanggan atau konsumen ataupun karyawan itu bisa mengirim dan menerima pesan kapan saja dan di mana saja. Ini bicara soal aksesibilitas. Kemudian bicara soal yang kedua adalah keandalan ya atau reliability. Jadi berbagai cara komunikasi tradisional gagal menunjukkan ketidakandalan layanan seperti pengiriman pesan yang kadang salah alamat gitu ya dan lain-lain gitu. Jadi di sini perlu ya adanya pengandalan perangkat lunak komunikasi berbasis teknologi digital ya untuk memastikan bahwasanya penyampaian layanan yang cepat ya tanpa ada kesalahan dan segala macamnya ini perlu. Namanya ini yang dikatakan keandalan gitu. Kemudian produktivitas. Bicara soal produktivitas pastinya meningkatkan produktivitas itu menjadi salah satu alasan kenapa bisnis bisa mengandalkan teknologi digital. Ya kan? Seperti yang kita ketahui nih, misalnya karyawan kan kadang cenderung nunda-nunda pekerjaan gitu ya kan. Nah, jadi dengan penerapan teknologi digital ya memungkinkan karyawan untuk mengotomatisasikan pekerjaan atau tugas yang berulang, jadi mempercepat juga proses pekerjaan mereka. Jadi ada kayak bantuan perangkat lunak gitulah ya, yang bisa menghemat waktu ya dengan penggunaan program yang mengotomatiskan penyimpanan data, pencatatan gitu ya, itu disebut produktivitas. Jadi secara otomatis. Kemudian ada pemaparan exposure. Di sini misalnya kayak kemunculan internet ya, atau misalnya adanya koran digital, kartu nama digital, iklan media elektronik, brosur, dan macam-macam gitu. Itu benar-benar menerapkan strategi media sosial ataupun strategi media-media baru lainnya ya untuk tim pemasaran perusahaan. Jadi ini lebih kepada peningkatan komunikasi bisnis di dunia pemasarannya. Kemudian yang kelima adalah pendidikan, education. Dengan akses yang lebih besar ke layanan teknologi digital, karyawan bisa mempelajari berbagai keterampilan baru ya secara lebih cepat dan lebih mudah daripada sebelumnya.
Jadi kayak misalnya ada teknologi digital gitu ya, yang bisa membuat karyawan bisa mendaftar untuk kelas virtual misalnya gitu ya, yang bisa diakses lebih mudah, lebih murah gitu. Yang bisa membantu mengembangkan perusahaan dan meningkatkan kompetensi karyawan mereka. Ini bicara soal pendidikan. Kemudian peningkatan berikutnya adalah berkaitan dengan tata kelola. Jadi ini lebih kepada kayak fungsinya untuk pemangku kepentingan ya yang mengidentifikasi kebijakan tata kelola perusahaan. Jadi supaya tata kelolanya juga bisa diperbaharui sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi pastinya perusahaan dituntut untuk bisa mengintegrasikan teknologi digital yang tepat ke tempat kerja ya guna meningkatkan komunikasi bisnis dan juga meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan dengan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, siapa yang mengawasi ya, siapa yang membuat pedoman dan lain-lain. Itu bicara soal tata kelola dalam perusahaan. Kemudian yang ketujuh adalah bicara soal protokol keamanan. Ya, pastinya perusahaan juga dituntut untuk mengelola keamanan di seluruh saluran digitalnya dan pastinya karyawan juga perlu mengetahui batasan apa yang ada termasuk dalam sebuah perangkat gitu ya atau perangkat mana yang bisa kami gunakan gitu. Jenis informasi mana aja yang bisa kami akses gitu, mana yang boleh dikirim dan tidak boleh dikirim, atau bisa juga alat digital mana yang boleh digunakan dan segala macamnya. Jadi pastinya kebijakan tersebut juga harus mengkomunikasikan segala konsekuensi potensial yang mungkin dihadapi karyawan karena gagal mengikuti protokol keamanan. Jadi itu tadi ya, ada sekitar 7 bicara soal peningkatan komunikasi bisnis berbasis teknologi digital yang biasanya dalam perusahaan-perusahaan. Nah, di sini kita juga bicara soal internet sebagai media komunikasi bisnis. Secara umum, ya, ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh ketika seseorang mempunyai akses ke internet. Pertama, informasi untuk kehidupan pribadi ya. Kita bicara soal kesehatan, ya, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, dan lain-lain. Kemudian kedua bicara soal informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja. Ya, bicara soal sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, dan lain-lain. Nah, situs web perusahaan misalnya gitu ya, menyediakan berbagai informasi. Sekarang ini udah banyak perusahaan memakai situs web tersendiri untuk mengembangkan produk atau menerima pesanan produk atau meminta umpan balik pelanggan dan bahkan untuk menerima karyawan. Mereka juga menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan kelompok. Ya, salah satu penggunaan internet sebagai media komunikasi bisnis adalah dengan menggunakan email. Karena email adalah sarana internet yang bisa menyajikan tulisan. Ya, jadi sekarang ini email udah mendominasi lah ya. Kita apa-apa pakai email. Kalau misalnya kayak ngelamar kerja ya sekarang kita udah pakai email misalnya gitu ya kan. Atau misalnya kayak ngirim tugas kuliah pakai email. Jadi semua segala macam itu mempermudah pekerjaan dan juga akses dalam berkomunikasi. Baik, itu saja materi mengenai teknologi dalam dunia bisnis. Semoga rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa memahaminya dengan baik. Saya tutup kelas pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.